Shalom, selamat pagi saudara-saudara semuanya. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami senantiasa bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Dari malam tadi hingga pagi hari ini Tuhan, Engkau telah melindungi istirahat kami, dan kembali kami boleh bangun Tuhan dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kami. Bapa, sebentar kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau buka mata hati dan pengetahuan kami Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyingkapkan segala selubung-selubung kami Tuhan, yang menutupi kami Tuhan akan pengetahuan akan Engkau. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi pewarta firman-Mu, pakailah kami untuk menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Ayat renungan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 14 ayat yang ke-26 hingga ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Shalom saudara semuanya. Sekarang pertama-tama saya akan bertanya pada saudara. Menurut saudara, apa artinya takut akan Tuhan? Apakah itu memang secara harafiah arti takut adalah menjauh daripada Tuhan karena ketakutan atau yang lain sebagainya? Nah, dalam firman Tuhan, takut akan Tuhan itu berarti bahwa kita takut apabila kita menjauh daripada Tuhan dan juga Tuhan menjauh daripada kita. Sebenarnya Tuhan tidak akan menjauh daripada kita. Tuhan ingin semua manusia, semua anak-anaknya selamat. Tetapi kita sendiri yang terkadang menjauh daripada Tuhan. Kita yang tidak menaati firman Tuhan, atau bahkan hanya sekedar tidak melakukan firman Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita punya rasa was-was, kita punya rasa waspada. Gimana kalau kita kehilangan Tuhan? Bagaimana jika kita sudah menjauh daripada Tuhan, sudah tidak berada di jalan kebenarannya? Rasa takut akan Tuhan yang mungkin muncul di pikiran kita, di hati kita, itu adalah pertanda yang sangat baik. Karena jika kita masih merasa kita membutuhkan Tuhan, kita masih merasa takut kehilangan Tuhan, kita masih merasa takut kita keluar daripada jalan Tuhan, itu adalah suatu anugerah. Sebagai contoh, terkadang di dalam namanya cinta kasih dalam suatu hubungan, entah itu keluarga, romantis, pertemanan, sahabat, dan lain sebagainya, takut akan kehilangan itu adalah sesuatu yang wajar. Takut kehilangan dia pergi atau dia sudah tidak ada dan lain sebagainya, itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena kita sudah membangun ikatan emosional, ikatan cinta kasih, ikatan hati kepada lawan bicara kita yang kita anggap sahabat, yang kita anggap sebagai teman, pasangan, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, takut kehilangan bukanlah sesuatu yang buruk, bukan. Tetapi takut kehilangan adalah bagian dari firasat kita, pikiran kita, untuk terus menjaga agar orang yang kita sayang, agar orang yang kita miliki itu
tidak menjauh atau tidak pergi daripada kita. Amin. Demikian juga takut akan Tuhan itu seperti itu. Anggap saja Tuhan adalah mungkin teman dekat kita, sahabat kita, pasangan kita, keluarga kita. Anggap Tuhan seperti itu. Maka kita daripada itu, dari hal sekecil itu, akan membangun ikatan emosional, ikatan batin, ikatan hati kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah kalian yang percaya walaupun tidak melihat." Itu tandanya apa? Kita walaupun tidak bisa melihat Tuhan kita secara langsung, karena Tuhan kita sudah di surga, sudah naik ke surga. Tetapi kita ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak langsung memperlihatkan Tuhan kita, tetapi Roh Kudus justru akan memberikan kita perasaan, atau memberikan kita hati, atau memberikan kita emosional, perasaan emosional dari kita kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Walaupun kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus secara dekat, secara langsung, secara jangka jarak pendek, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi yang diutus Yesus untuk menggenapi semua janji Yesus. Dalam Alkitab ada 3 waktu: Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Kisah Para Rasul. Perjanjian Lama itu adalah tentang semua janji-janji Allah yang dinubuatkan oleh para nabi. Nabi Elia, Elisa, Musa, Daud, Samuel, dan lain sebagainya. Yeremia, terus siapa lagi, dan lain sebagainya. Nah, janji-janji Allah yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama itu dinyatakan oleh pribadi Yesus dalam Perjanjian Baru. Maka daripada itu, Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru, dia menggenapi semua janji-janji Allah, perintah-perintah Allah yang sudah Allah sampaikan pada Perjanjian Lama. Yesus hanya menggenapi. Yesus bukan mengubah, bukan mengubah, atau bahkan menghilangkan. Sebagai contoh, ada 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat pada Perjanjian Baru. Dari 1 sampai ke 3 itu adalah hukum tentang bagaimana relasi kita, ikatan kita dengan Bapa, dengan Allah kita. Itu digenapi dalam 1 hukum, yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap hatimu, segenap pengetahuanmu, dan seterusnya. Dan hukum yang keempat sampai yang ke-10 yang mengatur relasi kita, hubungan kita dengan sesama manusia, ikatan kita dengan orang lain, sosial kita, itu digenapi dalam 1 hukum kasih, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Cintailah musuh-musuhmu. Doakanlah mereka yang mencela kamu, memfitnah kamu. Ampuni mereka. Barang siapa menganggap dosa orang lain ada, dosanya akan tetap ada. Yesus hanya menggenapi, membuat lebih simpel lagi, membuat lebih agar manusia tuh lebih mudah untuk memahami. Tapi terkadang banyak orang yang menganggap Yesus itu mengubah, padahal Yesus hanya menggenapi seluruh hukum Taurat yang dituliskan para nabi, yaitu dengan membuat versi di mana semua manusia itu bisa memahami.
Apa sih maksud daripada karya Allah? Nah, kembali kepada takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu bagaimana jika kita sudah membangun ikatan emosional, sudah membangun relasi dengan Bapa kita di surga. Dan Roh Kudus ini yang menggenapi semua janji-janji Yesus di perjanjian baru. Apa janji Yesus di perjanjian baru? Yesus berjanji, aku akan memberikanmu suatu penolong, dan dia yang akan membebaskan kamu. Dia yang akan memberikanmu kuasa. Dia yang akan menemani kamu. Jangan takut. Aku akan menyertai. Aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Dan setelah Yesus diangkat ke surga, maka Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus inilah yang menggenapi semua perkataan-perkataan Yesus menjadi satu kesatuan yang ada di perjanjian baru, menjadi satu kesatuan yang akan diberitakan dan bahkan sudah diberitakan oleh para rasul lewat kisah para rasul, lewat surat-surat. Dan Roh Kudus inilah yang membuat hati semua manusia, termasuk kita orang Kristen, itu lebih mengenal bagaimana sih karya Allah, bagaimana pribadi Allah, bagaimana Tuhan memang sudah ada dalam hati kita, dan kita sudah memiliki ikatan dengan Bapa. Amin. Dikatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kenapa bisa dikatakan sumber kehidupan? Ingat yang Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa tidak bisa melalui Bapa tanpa melalui aku. Jadi takut akan Tuhan adalah ketika kita jauh daripada Tuhan dan kita merasa haus dan lapar, meminta lagi untuk dekat lebih lagi pada Tuhan. Ada satu pendeta yang pernah saya temui. Dia berkata kepada saya, dosa itu tidak sekadar kamu nafsu, kamu alkohol, kamu mabuk, kamu mencuri, dendam. Ya, itu emang semua dosa. Tetapi dosa yang utama adalah ketika kita sudah jauh daripada Tuhan. Ketika kita sudah renggang lagi, lebar lagi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kita sudah jarang baca Alkitab, kita sudah jarang berdoa, kita sudah jarang mengucap syukur, kita sudah jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sudah tidak lagi atau bahkan meninggalkan gereja. Amin. Banyak orang di luar sana yang dia tidak tahu dan kebingungan harus ke gereja mana. Di gereja ini ditindas, gereja ini tidak nyaman dengan liturginya, gereja ini bla 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 bla. Tetapi yang bikin saya tercengang adalah bukan tentang gerejanya, bukan tentang agamanya, tetapi bagaimana tentang Yesus yang menebus kita. Yesus bisa memakai siapa saja untuk mempertobatkan kita, untuk mendekatkan kita kepada Allah. Contohnya Roh Kudus. Yesus memberikan Roh Kudus untuk memberikan kita pengetahuan, untuk memberikan kita ikatan, untuk lebih dekat lagi pada Tuhan. Amin. Dan Roh Kudus inilah yang akan
melengkapi semua perjanjian Tuhan dari masa penciptaan sampai pada akhir zaman. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari sekian panggilan yang ada di dunia ini, kita justru cenderung mengabaikan panggilan Allah. Amin. Kita justru cenderung lalai akan firman Tuhan. Bahkan kita sudah menjauh, beberapa jauhnya daripada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, bertobatlah dan kembalilah, sebab kamu sudah terlalu jauh jatuh dalam dosa. Bertobatlah. Makanya dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Amin. Karena Tuhanlah, karena takut akan Tuhan itulah yang membuat kita mempunyai pengetahuan, pengalaman rohani yang lebih dekat lagi kepada Bapa. Bagaimana saya bisa mengembangkan rasa takut akan Tuhan? Ada beberapa langkah, saudara. Yang pertama, kita bertobat. Kita mengakui segala dosa kita, agar kita layak dulu, bersih dulu di hadapan Tuhan. Yang kedua, menerima Yesus sebagai sang sumber berkat, sebagai sang kehidupan. Membawa hati kita pada Dia, dan Dia akan memelihara kita. Serahkan segala khawatirmu pada Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kamu. Tuhan bahkan tidak hanya akan memelihara, tapi Tuhan sudah memelihara kamu, sehingga kamu sampai detik ini masih bisa mengalami kemurahan kasih Tuhan. Amin. Yang ketiga, katakanlah dalam nama Yesus. Karena dalam firman ada berkata, apa saja yang kamu minta di dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya bagimu. Amin. Jadi, jika kita sudah bertobat, sudah berbalik kepada Tuhan, sudah kembali membangun reaksi, membangun ikatan emosional dengan Tuhan, dengan Allah kita, dengan Yesus itu sendiri, kita tinggal mempraktekkan. Kita tinggal mewujud nyatakan apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Dan perwujudan itulah yang dinamakan kasih. Ada 3 fondasi dalam Kristen, ya. Iman, harapan, dan kasih. Iman adalah ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dikatakan barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan dia akan tetap hidup. Dia tetap hidup walaupun dia sudah mati. Rohnya akan hidup walaupun dagingnya sudah mati. Yang kedua, harapan, pengharapan. Pengharapan adalah bagaimana iman kita wujudkan dalam doa, dalam rasa syukur, dalam membaca Alkitab seperti ini. Karena dengan melakukan kegiatan-kegiatan rohani, iman kita akan semakin bertumbuh dalam pengharapan akan kasih Tuhan. Pengharapan inilah yang menjembatani antara rasa percaya kita pada Tuhan dengan perwujudan daripada cinta kasih Tuhan. Kita sudah percaya, kita sudah berharap, kita juga
juga harus wujud nyatakan. Dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita hanya percaya Tuhan Yesus, hanya percaya kepada Bapa, tetapi kita tidak melakukan perbuatan, tidak memberitakan Injil, tidak menjadi cinta kasih, tidak menjadi karam dan terang, tidak mengasihi orang lain, tidak mengampuni orang yang buat salah pada kita, bahkan kita menghukum, menindas, bahkan kita jarang ke gereja. Jarang ke gereja juga adalah perbuatan kasih. Kasih tidak semata-mata kasih pada manusia, tetapi kasih pada Tuhan juga harus dinyatakan. Amin. Kasih tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oh, aku bisa mengasihi manusia tetapi tidak memiliki Allah. Oh, aku bisa mengasihi Allah tetapi tidak bisa mengasihi manusia. Itu sama aja, gak masuk akal. Karena yang namanya salib, dari atas sampai bawah, adalah hubungan kita dengan Tuhan, yang akan dinyatakan dari samping kanan ke samping kiri. Kita akan menyatakan kasih itu kepada manusia. Amin. Dari renungan ini kita belajar bagaimana kita bisa mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan, minimal dengan takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan itulah yang membawa kita kepada pertobatan, membawa kita untuk lebih menyadari lagi betapa Tuhan mengasihi kita. Kita mengasihi manusia seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita juga harus menjadi garam dan terang dunia dong. Kita tidak bisa bermalas-malasan begini ya. Kalau Tuhan sudah menetapkan kamu di tanah perjanjian, di tanah yang kau pijak, itulah tanah perjanjian, itulah tanah kemenangan. Jadi, jika saudara mendengarkan renungan hari ini, Tuhan memakai saudara untuk menjadi saksi dan alat Tuhan, untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun saudara berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang tata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas renungan pada pagi hari ini. Terima kasih atas semua anugerah-Mu sampai detik ini Tuhan. Kami boleh mengenali lebih Tuhan tentang apa makna daripada takut akan Engkau Tuhan. Tapi kami boleh juga dan harus juga untuk mewujud nyatakan iman kami kepada Engkau Tuhan melalui cinta kasih kepada sesama. Biarlah ayat renungan ini Tuhan terus tertanam di hati dan pikiran kami Tuhan. Jadilah kami untuk menjadi pelaksana firman-Mu, pewarta firman-Mu, saksi dan alat-Mu, dan juga garam dan terang dunia, agar dunia melihat betapa Engkau mengasihi kami dan betapa kami mengasihi manusia seperti Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan.